Oh, ne benar saja jane zaman subuh maju, zaman zaman globalisasi, zaman elaborasi, kolaborasi, kalau polonan liunan abrasi, erupsi, orang berhenti korupsi, kalau nagih komisi, pidan cari kedidina liu mesti jalur hijau, pidan kaden mau ancit, turnyen kaden ngancit, cari subuh bedek, ulian terus dibidik. Ulian silau ken duit cari dijual seko bedek puro podukul carik rangsek hotel rangsek ruko otak manusianya bos liun kolaborasi kayak kidung di puro di kolaborasi aja dangdut koplo lama-lama irago bisa stres nih ulian lingkung sing beres tur merenges man Yan nyoman subong antek di pura langsung negak mesile ngelarang padmo asana ngidamang mata memusatkan pikiran ngeningan kena apangnya uleng rasiti widiman tur nguncarang wede japo mantra utawi saha miwa sapa nyujur sunya apangnya sepi tur apangnya sipeng tu mara cocok mon Nelen angko di jaban purane bengang bengong kipak cara siap sama ninyin kilang ada masalah nih masalah sih tetap ada Pak D namanya saja hidup men Pak D sing ke pura tadi nyaluk nyaler jin penampilan yang sebuah keren eksentrik tur necis cara artis liung lapis anu man ini sebuah gaya tangkil zaman no man nak sing nu ngudang ngangon kamen ngangon saput ngangon umpal bagi cang itu sudah terlalu jadul tempo dulu bikin risih aja man tadi tempo dulu rasang Pak D jadi anak makai ke kantor dogen di Bali subuh ngangon pakaian adat kita kan melestarikan budaya kita kemudian irago melestarikan budaya orang lain tinggalan Pak D engken nyamo India datang ke Bali pasti yang ngangon pakaian Indiane nyamo Arab datang ke Indonesia pasti ngangon pakaian cara Arabe jadi gitu wireh iyo mencintai dan bangga dengan kebudayaannya sendiri kemudian Pak D risih ken budaya Bali rago podidi masa ke pura ngangon pakaian gitu sorry man icang nak sing ke pura sing ne man mon Pak D kalkijo icang kal ke puri mon ke puri kan masa penampilannya gitu irago hidup di Bali kan ngelah sila sesana Pak D etika sopan santun adat lan resto bah ne pikiran nyomane mulai cara ban mobil kempes engken pecah pinggir tadi gitu raseng Pak D icang nak sing nangkil ke puri na agong ne man mon ke puri dijo ke puri idaman dijo genah puri idam itu tuh itu mon yang dirago tangkil ke monyet ayat nah yang nyoman tangkil ke pura pengulun cari kintu atau pura bedugul man nyoman ngayang manes pita situan sebagai Dewi Kemakmuran yaitu Dewi Sri
Monian tangkil ke puri idaman nyenayat Icang memuja Dewi Jang Sri, makanya penampilan Icang harus kene man. Yang nyoman tangkil ke puro rengido betari Sri, tangkilnya jelas subang abosodo aturan, pinaka simbol hasil bumi. Monian tangkil di puri idaman rengido Dewi Jang Sri apa-apa. Oh, kalau ditu man serba praktis man. Praktis engken maksud Pak D itu. Semua sudah diuangkan. Puri idaman itu tempat suci masih itu Pak D. Sama-sama man, tempat suci masih itu. Tongos iraga menyucikan diri, mencari ketenangan dan kedamaian. Kan pato masih misi masang pajang lan umbul-umbul man. Bungut Pak D Puri idaman Dewi Jang Sri praktis semua diuangkan. Tuh kan rumah bordel tuh. Ane misi cewek ane jit ngegedir. Ane saya kena pentil lan mencungkil. Ulian saya kena bedil. Lokasi PSK tuh Pak D. Jadi mana awang man? Nyoman saya lah cuma man nangkil ke mau. Rugiang kemo nangkil ngali penyakit. Soma cuma kan sing telah bernama tur gratis sing misi maya benpis. Misi masang pajang lan umul-umul ditu. Untuk pelecehan ada itu. Bah, nyoman sing ngerti man. Saya ngerti engken maksud Pak D. Ento subuh maksudnya raga melestarikan seni budaya. Di mana-mana kita pasang pajang lan umul-umul, kan daerah pariwisata. Terus pariwisata ngon Pak D alasan maru pariwisata menghasilkan uang. Jadi makanya ngadep kayak ane sakral ane pingit diobral di sampingan pura nih ngai lokasi PSK. Itu subuh puluh aja tak ini matukan. Makanya raga lama-lama dari nak campah. Bah, saja nyoman kuno man. Nih ada nih raga menerapkan sistem toleransi, hidup rukun berdampingan man. Kadang nyoman saya ngerasang ruo binedo man. Jelemelah, agat lacur, liang sebot. Ketu masih puro lan lokalisasi nentu. Anak cocok masih pada mendampingan man. Kadang ketu ajaran agama nih. Wah, Pak D mula bungut berak. Ulian saya ngurak barang berak cakrek. Kayak ngajaran agama nih Pak D seret-seret. Kodongos ane kreket-kreket ane resek-resek. Ulian otaknya mula brengsek. Tadi ajaran ruo binedo nih selewengan abo ke urusan cewek ane kue-kue. Abangnya kepentingan pribadi Pak D tur kelompok Pak D dimaklumi. Ian menurut nyoman, beli tuh mana pusing? Beli dong sing Pak D. Tapi PSK itu kan sampah masyarakat. Kemudian melihara sampah ya harus dibersihkan. Munyin nyoman itu man, cara anak munafik, sok suci, sok alim kan man. Waki ngomong gitu bukan karena waki munafik. Pak D kan ngelah otak. Coba Pak D pikirin, aku do nyaman rago di Bali. Subuh kena penyakit aid, ulian kena penularan virus aipinin tuh. Ian Pak D sing nawang. Coba Pak D takon ke dinas kesehatan nih. Ane khusus menangan urusan penyakit itu. Ane terdata dogen sebeliu Pak D. Tonen ane sing terdata. Ulian ya takut tunlian lek ngontrol diri. Miso-miso me kayang Pak D semua barang kena nih. Karena saya nyalukan tur nyolahin barung bangkung menci. Hah? Nyoman do nyejan-nyejan gen man. Sing yo waki nyejan-nyejan po. Pak D kan termasuk orang berisiko Pak D. Makanya coba dicek, syukur-syukur tidak. Untuk itu makanya sudah ada inisiatif mengeluarkan peraturan daerah yaitu Perda tentang ketertiban umum. Perda itu maksud mana? Penyedia layanan prostitusi baik dalam bentuk lokalisasi, pantai pijat plus-plus dan sebagainya tentu akan gencar dibina sampai dikenakan sanksi hukum oleh pemerintah dan pihak kepolisian Pak D. Sulit asado man, bakal ngilangan praktek itu walaupun dibuatkan perda. Kemudian sulit Pak D. Wira kerja jadi PSK do man enak 2 kali. Maksudnya? Cara sengake sambil menyelam minum air. Tadi gitu Pak D. Syahwat jalan, uang tak terbilang dan didapat dengan gampang hanya dengan modal goyang. Kalau sampai peraturan itu dikeluarkan man dan lokalisasi itu ditutup, bahengken Pak D. Akan banyak imbasnya terhadap mata pencarian yang lain. Mata pencarian apa maksud Pak D? Usaha-usaha yang bergantung pada kawasan lokasi itu man akan bangkrut.
Usaha apa? Usaha rumah makan, usaha antar jemput, rumah kos, salon kecantikan, dan lain-lainnya tuh. Dan tidak sedikit juga oknum di atas yang mendapat ceperan uang dari kegiatan itu akan merasa dirugikan, man. Masa? Oh, man. Sehingga dengan keluarnya aturan penerapan perda itu, man, harus benar-benar dipikirkan, diperhitungkan, man, agar jangan sampai ketika penerbitannya justru akan menimbulkan tindakan kriminal lainnya, man. Maksud Pak D itu? Sepanjang sejarah kehidupan manusia, man, dari zaman dulu PSK itu akan terus tetap ada. Bahkan dengan dikeluarkannya pun perda itu, Icang pesimis akan bisa menurunkan angka prostitusi di Bali. Bahkan ditakutkan, man, akan muncul jenis prostitusi baru. Maksud Pak D? Misalnya lewat online, karena gue subuh maju tur canggih, man. Atau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Itu malah lebih berbahaya, man. Udah gitu Pak D. Kalau dibuatkan perda dan tempat-tempat lokalisasi itu ditutup, sudah pasti, man, PSK itu akan menyebar menjadi tempat-tempat persembunyian untuk melakukan praktek bisnis penjualan apamnya, man. Karena transaksinya tersembunyi, maka dikhawatirkan jumlah penderita HIV atau penyakit menular seksual lainnya, man, tidak akan bisa diidentifikasi, man. Sesungguhnya, man, pola ini justru akan mempersulit langkah para penggiat HIV di lapangan, man, untuk melakukan pendataan dan pembinaan. Oh gitu. Oh, Icang yakin, man, cara itu tidak akan menyelesaikan masalah, terutama dalam penurunan angka prostitusi. Makanya asal ngomongan PSK pasti akan terjadi pro dan kontra, man. Wah, pro dan kontra kan mulai pasti ada Pak D. Itu kan tergantung sudut pandang Iragon oleh. Tapi kalau sampai itu dibiarkan, itu berarti pemerintah membiarkan perzinahan terjadi. Itu kan dilarang agama Pak D. Ah, melanggar bedek-bedek sengengken, man. Bungut Pak D orang singengken. Pak D nawang semangat dibuatkan perda itu. Sesungguhnya ingin mengajak warganya untuk mencari rezeki halal tanpa harus menjual tubuhnya di tempat lokalisasi, guna mengangkat harkat dan memperdayakan martabat kaum perempuan sesuai dengan skill mereka masing-masing. Pak D Tayan memikirkan Apa pikiran, man? masalah pendidikan moral anak-anak hingga remaja yang berada di sekitar lokalisasi itu. Mau tidak mau Pak D, geliat prostitusi itu akan berdampak negatif pada psikologi kejiwaan anak-anak yang berada di sekitar lokalisasi itu. Maksud mana? Realitas sosial yang ditangkap di lingkungan lokasi itu Pak D. Engken, man. Anak-anak kerap menjadi korban ketidakharmonisan rumah tangga akibat praktek lokalisasi itu. Di samping itu, Oh, banyak perempuan-perempuan di bawah umur yang dipekerjakan padahal mereka masih dalam usia sekolah. soalnya menjadi PSK itu kan asik, man. Bungut Pak D orang asik. Kenyataan, man. Kenyataan apa? Menjadi PSK di lokalisasi prostitusi itu ternyata bukanlah jawaban atas alasan ekonomi seperti yang diduga sebelumnya. Jadi gitu. Buktinya Pak D, tidak sedikit PSK yang sudah bertahun-tahun beroperasi tetapi juga tidak bisa hidup layak secara ekonomi. Ah, jangan itu dipikirkan ruwet-ruwet, man. Nikmati saja kenyataan yang ada. Tuh dole, man. Di lokalisasi itu, perempuan-perempuan berpakaian minim duduk di belakang etalase kaca yang mirip akuarium raksasa. Duduk berjajar di atas sofa memamerkan paha-paha indahnya kepada siapa saja yang melintas. Dentuman musik genre dangdut masih terdengar keras. Gemerlap lampu-lampu warna-warni masih menyala menghiasi malam. Dan maklar-maklar cinta satu malam pun masih aktif menawarkan gacuan untuk digoyang. Wih, bungut Pak D melepuk, empuk cara kerupuk. Engkenan wake kepuro memusatkan pikiran. Ngulangang kena, ngeningang kena, ngalih sepi, ngalih sunyau. Sebelum kepuro Pak D belikan suguhan siur. Nah, untuk urusan lokalisasi PSK tuh, man, terus terang pemerintah sejatinya mengalami dilema, man. Dilema engken Pak D. Dibuatkan perda, salah. Tidak dibuatkan perda juga salah.
semua serba salah man. Cara sengaja maju kena, mundur pun kena. Wah, kalau maju kena, mundur juga kena, ya lebih baik maju, Pak De. Kan juga kena man. Walaupun kena kan ada untungnya juga. Apa untungnya? Ya maju, walaupun kena, toh juga maju. Beh.